ketika sudah mulai terbentuk suatu bangsa yang menggambarkan kemesiasan Yesus, di mana itu ada nabi, imam, dan raja. Nah, imam ini yang bertugas untuk melakukan hal itu kepada umat, ya, termasuk nabi-nabi juga. Sebelum nabi-nabi juga bisa melakukan hal yang seperti itu, tapi dalam hal peribadatan maka imam yang bertugas. Nah, kemudian, nah sekarang gini Pak, saya akan buka di Yehezkiel 36 nih ya. Ini ayatnya menarik juga nih. Yehezkiel berapa Pak Jasa? Yehezkiel 36 ayat 25. Baik. Nah, ini ketika Tuhan Adonai berfirman kepada Yesaya, di sini dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-halamu aku akan mentahirkan kamu. Ini kepada bangsa, ya, kepada bangsa Israel. Nah, ini oleh karena itu di ayat 22, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel. Nah, ya kan? Jadi ini bicara, aku akan menguruskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan seterusnya. Kemudian ayat 24, ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Jadi kalau gambaran baptisan di perjanjian lama ini sudah terlihat bahwa air itu air yang salah satu yang digunakan untuk menguduskan, mentahirkan, ya, membuang kenajisan. Nah, digunakan air di sini, itu Pak. Saya coba cari data lain. 1 Petrus 3:21 deh coba. Itu kayaknya jawabannya deh. 1 Petrus 3:21. Kalau di perjanjian baru emang banyak sekali. 1 Petrus 3 lebih terang, ya. 1 Petrus Ayat 3, 21. ya. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, ya. Jadi maknanya itu tahir itu kan tadi kan membersihkan kenajisan. Tapi baptis itu bukan itu. Bukan untuk membersihkan kenajisan itu. Melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Baik Pak Juni dan Pak Justin. Nah Pak, saya mau ini Pak ya, mau masuk terkait dengan baptis. Nah ini saya ada tulis ya di Matius pasal yang ketiga ayat yang 14 ya. Ini pada saat Yohanes Pembaptis mau membaptis. Jadi orang-orang banyak mendatangi dia. Cuma di sini ada yang menarik Pak, yang ingin saya lebih pastikan kembali ya. Di sini dikatakan, belum Pak, sebelum itu ini sorry ya, sebelum ke situ saya masuk ke ini dulu, Matius 3 ayat yang 7. Ya, Matius 3 ayat yang ke-7. Di mana di sini Yohanes Pembaptis melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Tapi Yohanes Pembaptis di sini mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Nah, tolong jelasin ke saya Pak, apa arti ular beludak dan kenapa Yohanes ini langsung merefer ke orang Farisi dan Saduki? Maksudnya secara empirisnya apa yang diperbuat oleh orang Farisi sama orang Saduki sehingga Yohanes langsung membilang, hai kamu keturunan ular beludak. Ini maksudnya apa? Terima kasih. Ya, ular beludak ini jelas menggambarkan sesuai dengan apa yang kita pahami kejadian di Taman Eden, ya. Iblis itu digambarkan dengan ular, ya. Tapi bukan berarti ular itu iblis, itu kan simbol, ya. Karena ular itu lidahnya bercabang, ya. Terus ular makanannya debu tanah. Debu tanah ini menggambarkan manusia. Lidah bercabang ini pendusta, ya kan? Nah, jelas yang dimaksud ular beludak ini adalah sekelompok orang Farisi dan sekelompok orang Saduki, karena tidak semua orang Farisi itu seperti itu, ya. Buktinya Rasul Paulus pun
memiliki kriteria ya kira-kira yang akan dipilih oleh golongan imam, itu juga mendapatkan kasih karunia itu. Nah, kalau ular beludak ini gambaran ya seperti orang Farisi itu secara keagamaan memang baik tuh Pak. Mereka membelokkan esensi hukum Taurat itu kan pada zaman Yesus Kristus sudah pada titik yang mengenaskan ya, karena hukum Taurat itu dijadikan seperti alat atau syarat utama untuk menghapus untuk menghapus dosa, untuk keselamatan ya, seperti umat RT abad 7 itu ya, saya nggak sebutkan agamanya, yang mengedepankan hukum atau syariat itu sebagai syarat keselamatan. Nah, padahal misi mereka seolah-olah itu tetapi ternyata kesalehan mereka itu hanya sifatnya lahiriah, tidak ada kesalehan secara rohaniah. Kita bisa lihat nih Pak penjelasan tentang orang Farisi itu di Matius apa ya, Matius misalnya Matius 23-25 itu ya. Nih saya coba. Nanti Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama tentang itu. Matius 3 ayat 25 ya. Matius 23 ayat 25. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Nah, benar kan? Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ini menggambarkan hidup mereka yang penuh dengan kemunafikan. Nah, kemudian dan mereka bahayanya tidak introspeksi. Bahkan ketika Yesus memberikan ajaran-ajaran yang sangat luar biasa, mereka justru terus melawan dengan cara menguji. Itu Pak. Nah, tapi saya nggak akan ke situ dulu. Bahkan di Matius mana? Di Matius 9:14 nih. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa tapi murid-muridmu tidak?" Yesus menjawab, ini muridnya Yohanes Pembaptis loh. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Jadi hukum Tauratnya bagus. Bahkan Yesus tidak terus mengatakan lawan orang Farisi, tidak. Orang Farisi dan orang Saduki itu justru meneladani Musa begitu ya kira-kira. Bisa menjadi contoh dalam hal pemahaman keagamaan, pengetahuan, tetapi mereka ternyata tidak melakukan secara mendalam gitu Pak. Ini gambaran tentang yang disebut ular beludak tadi Pak. Baik, gitu. baik Pak Justin. Terima kasih. Nah Pak, ini sudah saya catat semua ya, nanti saya akan lebih verifikasi kembali Pak. Nah saya mau lanjut Pak ya. Nah di season berikutnya itu kan Tuhan Yesus datang Pak ya. Tuhan Yesus datang untuk dibaptis. Nah tapi yang menjadi perhatian saya Yohanes Pembaptis mengatakan, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Apa yang melatar belakangi Yohanes Pak? Karena kan kita nggak tahu Pak ya. Maksud saya gini, yang saya pahami ya, kronologis sebelum sesi ini, sebelum momentum ini kan kita nggak tahu apa yang sudah dialami oleh Yohanes Pembaptis. Nah, mungkin Pak Justin dan lainnya bisa membantu. Apa Pak yang melatar belakangi Yohanes Pembaptis mengatakan hal ini Pak? Ya jelas ya, kalau di ayat 11 itu Yesus belum datang Pak. Nah, kita lihat suara kenabian dari Yohanes Pembaptis yang dia berseru-seru ya. Ada nubuatannya juga ya. Nah, ini di Matius 3. Nah, ini kan
maka datanglah kepadanya ini adalah penduduk Yerusalem dari Yesus, ini adalah Yohanes Pembaptis, penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosa mereka dibaptis dan seterusnya. Nah, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi, orang Saduki, kemudian ya yang tadi kita bahas ya. Nah, kemudian ini ya, ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, ini kutipan dari bukan kutipan, tetapi ini merujuk kepada perkataan Yesus juga di Lukas 3:9. Nah, kemudian aku membaptis. Nah, ini mulai kata-kata nubuatan Yohanes Pembaptis. Yesus belum datang tuh. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan, Anak Allah Maha Tinggi, kira seperti itu, dan dia yang akan melakukan segala sesuatu yang Allah perlu lakukan pada umatnya saat itu terkait dengan keselamatan sekaligus penghakiman, Pak. Nah, makanya di sini ada kata dengan api ya. Ini bicara tentang bagaimana menghapus dosa dunia. Nah, ya kan? Nah, di situ justru dikatakan di ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, aku yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Yesus tidak menolak hal itu, Pak. Yesus memahami bahwa Yohanes itu tahu bahwa Yesus tentu jauh lebih tinggi dari dia. Tidak bisa dibandingkan, karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Tetapi Yesus mengatakan, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Bukan karena Yesus berdosa, ya sedikit melenceng sedikit, dan kita lihat ya, ketika kita lihat Galatia 4 ayat 4, di sini dikatakan Yesus harus tunduk kepada hukum Taurat. Bukan berarti hukum Taurat ini lebih tinggi dari Yesus, tidak. Tapi dalam kemanusiaannya, ya, Yesus adalah mengambil rupa seorang hamba, dan dia harus taat kepada hukum Taurat. Nah, Yohanes Pembaptis memahami itu, karena Yohanes Pembaptis adalah yang disebutkan oleh Rasul Yohanes. Dia adalah saksi itu. Nah, kalau kita baca di Yohanes 1, ini Rasul Yohanes menjelaskan tentang kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam. Siapakah engkau? Nah, ya kan? Yohanes Pembaptis mengatakan, apakah engkau Elia? Ditanya begitu ya, dia menjawab bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan dia menjawab bukan. Maka kata mereka pada, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab, dan seterusnya. Jawablah. Jawab ya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Jadi Yohanes Pembaptis memahami betul kenabiannya itu, memahami betul otoritasnya, karena nabi itu berotoritas. Nah, bangsa Israel saat itu sebenarnya orang Yahudi sudah menerima kenabian Yohanes Pembaptis. Hanya saja sekelompok orang itu yang tidak nyaman, yang tadi yang disebut ular beludak itu, mencoba untuk mempermasalahkannya. Nah, ini orang-orang Farisi ya. Nah, jadi Yohanes Pembaptis jelas dia memahami bahwa dia adalah pembuka jalan itu, tuh. Ya kan? Luruskanlah jalan Tuhan. Makanya kesaksian kehadiran Yesus Kristus itu tidak hanya disaksikan oleh Allah Bapanya sendiri, memberi kesaksian, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidak hanya oleh diri Yesus sendiri, tetapi oleh nabi yang berotoritas, itu Yohanes Pembaptis. Jadi ketika Yohanes Pembaptis menolak, itu bentuk dari kerendahan hatinya, dan dia tahu bahwa misinya adalah membuka jalan, bersuara kepada bangsa Israel, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Seperti itu, Pak. Baik, makasih Pak Justin. Nah, Pak, tujuan pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis ya, kalau di Matius ini ya, Matius 3 ini kan tujuannya adalah untuk pertobatan dari dosa ya. Nah, jadi tadi saya mendengar tadi dari Pak Justin, Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis ya,
Padahal kan Tuhan Yesus ini tidak berdosa ya. Nah, tujuan Tuhan Yesus datang untuk dibaptis ini apa, Pak? Ya, tadi yang Dalam konteks apa ya? Tadi udah dijawab loh. ya, itu di Matius Pak, ya? 3, Matius 3 tadi, Yesus sendiri yang mengatakan, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, di sini ada kata-kata kehendak Allah, Pak. Kehendak Allah. Baik, baik. Ya, nah, yang perlu kalau kita, saya ya, kaitkan silakan. Oke, silakan, Pak. Silakan, Pak. Nah, kalau saya kaitkan, Pak, di 2 Korintus pasal yang kelima ayat ke-21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya, ya, ini huruf besar ya, menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Apakah ini ada kaitannya bahwa apa ya? Ini kan objeknya adalah Tuhan Yesus ya, yang menjadi dosa ya. Ini maksudnya gimana, Pak? Tolong Jadi, dijelasin ya. Apa? jelas Yesus, banyak sekali ayat dan kesaksian bahwa Yesus tidak berdosa ya. Ibrani 4 ayat Ya, 15 dan seluruhnya. Terus kemudian, lalu mengapa Yesus ini mengikuti baptisan untuk membersihkan diri itu dari dosa, kira seperti itu. Bukan berarti Yesus berdosa, tetapi Yesus menjadi wakil bagi manusia yang berdosa. Dia berusaha mengidentifikasi dirinya bahwa dia mewakili umat yang berdosa. Makanya dikatakan di Markus 10 ayat 45, ya, Markus 10 ayat 45, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Nah, banyak siapa? Lalu tebusan ini, yang dimaksud tebusan apa? Kita akan bahas itu lebih detail lagi nantinya. Tapi kita perlu ingat, ketika di Matius 3:15 Yesus menjawab katanya kepada Yohanes Pembaptis, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Yesus sendiri mengatakan, aku datang untuk memberikan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Nah, ini kan bukti bahwa Yesus menjadi sama dengan manusia lainnya. Ibrani 2 ayat 10 sampai 18. Nah, makanya di Matius 4 ayat 1 sampai 11, Yesus pun dibawa oleh Roh Kudus, kemudian Yesus dicobai. Nah, apakah Allah dicobai itu? Tidak. Jadi yang kedua, Pak, jadi yang pertama tadi Yesus berusaha mengidentifikasikan dirinya hadir untuk orang-orang yang berdosa. Nah, kemudian yang kedua, pembaptisan Yesus itu meneguhkan dirinya dari suatu peneguhan gitu ya. Bahwa nah ini orang-orang Wanes agak orang Wanes di sana agak panas dengernya. Jadi bahwa pembaptisan Yesus justru meneguhkan bahwa Yesus itu diperkenan oleh Bapa, anak diperkenan oleh Bapa. Makanya di ayat 16 dikatakan, sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya kan? Kemudian terdengar suara, inilah anakku yang kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berkenan kepada apa? Berkenan kepada pekerjaannya akan dilakukan Yesus. Kamu makan juga anak-anak. Pelayanannya. Iya. Tim, Jadi dulu Pak. Berasim, bocor. Ya, jadi ada dua hal yang saya tekankan, Pak. Pertama, bahwa tadi Yesus berusaha untuk mengidentifikasi. Pengidentifikasiannya lah, kira-kira seperti itu, bahwa dia mewakili orang-orang berdosa. Yang membutuhkan bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, membutuhkan tabib, tapi orang yang sakit. Dan seluruh manusia sakit, gitu kan. Jadi jelas Yesus menyamakan dirinya dengan manusia yang lainnya, bukan dalam keberdosaannya. Di Roma 8, Pak, Roma 8 ayat 3, itu dikatakan, apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat, yang tak berdaya oleh daging, dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya di dalam rupa daging yang dikuasai, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa, Pak. Apakah artinya daging Yesus berdosa? Bukan. Yesus mewarisi kelemahan-kelemahan manusia yang terdampak dosa, misalnya sakit, ya, lapar, haus, lelah, ya kan, bahkan bisa mati, bisa dibunuh. Apakah itu berdosa? Bukan. Kita mewarisi itu. Bayi dalam kandungan pun bisa mati, dia belum berdosa moral.
Nah, Yesus mewarisi daging yang seperti itu. Tujuannya apa? Supaya di hadapan Allah Yesus bisa menunjukkan ketaatan menggantikan kita. Kalau kita yang diuji nggak layak, Pak, karena ketaatan kita tidak akan sempurna. Tetapi Yesus tidak memiliki natur dosa. Kalau kita kan bisa, Pak. Kita tidak layak menggantikan Adam yang pertama karena kita sudah punya natur dosa. Kalau Yesus tidak punya natur dosa, dia hanya mewarisi jasmani dari Daud dan dari Maria, mewarisi kelemahan-kelemahan manusia yang berdosa, tapi secara daging Yesus tidak berdosa, secara jiwa dia tidak memiliki potensi dosa. Ibrani 4 ayat 15. Nah, kalau terkait baptisan ini, bukan berarti Yesus, penegasan jelas Yesus tidak berdosa. Yesus mengidentifikasikan dirinya mewakili umat yang berdosa supaya layak untuk diuji, dan Yesus berhasil. Dia taat sampai mati. Filipi 2 ayat 6-11. Nah, yang kedua saya ulangi lagi, di sini menunjukkan bahwa Allah berkenan kepada pelayanan Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berkenan terhadap apa? Pekerjaannya, pelayanannya, kenabiannya, kesang imamatannya, kesang imamnya, kesang rajaannya. 3. Jabatan Mesias itu kan mengacu ketiga, nabi, imam, dan raja. Jadi itu, Pak, bukan berarti dia itu dibaptis hanya sekedar formalitas supaya tidak dikata-katai oleh orang, dihakimi oleh bangsa sendiri, tidak. Yesus saat itu rabi, Pak. Dia punya otoritas untuk berdiri di mimbar dan di sinagoga dan berbicara, menyuarakan suara kenabiannya. Yesus disebutkan sebagai nabi. Oh, ini nabi dari Nazaret, gitu kan. Bahkan Yesus berkata seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya. Kenabian Yesus jelas dikonfirmasi. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kenabian Yesus. Yesus bisa saja tidak perlu dibaptis seperti itu karena Allah sendiri yang membaptisnya. Seperti Nabi Yesaya dan Yeskiel, air dari Allah akhirnya mengurapi Yesaya dan Yeskiel. Tetapi Yesus justru memposisikan dirinya mengikuti orang-orang yang saat itu berdosa, yang memberi dirinya dibaptis kepada Yohanes. Makanya Yohanes kaget begitu kan? Kaget, jelas Yohanes kaget. Makanya dia menolak. Tetapi justru ketika Yesus mengatakan, biarlah ini digenapi sesuai kehendak Allah, maka Yohanes menurutinya, kan dikatakan begitu. Itu, Pak, makasih. Ya, Pak, ada dua hal, Pak, yang saya tadi tangkap. Nah, yang pertama, ini kan kalau di di peristiwa ini kan yang membaptis adalah Yohanes, ya. Tapi ya di ayat yang ke-17 tadi Pak Jasin bilang ya, ada terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, sebenarnya Pak, yang membaptis Yesus di sini, apakah Yohanes atau Allah Bapa itu, Pak? Mohon pencerahannya. Ya, jelas ya. Ketika itu banyak orang-orang yang saat itu dicelupkan ke dalam air sungai Yordan dan bangkit gitu ya, berdiri. Jelas saat itu bukan berarti ketika Yesus dicelupkan sama halnya ketika orang lain dicelupkan, ditenggelamkan, kemudian naik, tidak. Pada hakikatnya sejak dia lahir pun dia sudah dikatakan sebagai Kristus Yesus Tuhan telah lahir bagimu ya, juru selamat dunia dan sebagainya. Betul kan? Nah, kemudian seorang nabi itu jelas, Pak, nabi itu harus diurapi oleh Tuhan. Nah, jadi pembaptisan di situ bukan artinya membersihkan atau mengkuduskan Yesus yang kurang kudus, mungkin tidak seperti itu. Itu jelas Yesus memposisikan dirinya sebagai wakil atau mewakili umatnya yang berdosa. Ini jelas sekali. Yesus bisa saja memilih untuk tidak seperti itu. Tidak ada tuh Yohanes Pembaptis membaptis dirinya atau Yohanes Pembaptis dibaptis oleh nabi lain, nggak ada. Karena pembaptisan seorang nabi, pengurapannya itu bukan dibaptis tapi diurapi, ditahirkan oleh Allah langsung, Pak.
air kehidupan seperti di Yeskiel tadi saya sudah jelaskan, yang mentahirkan, menguduskan dan mengurapi nabi itu adalah Allah sendiri. Nah, dan itu terjadi, Pak, ketika Yesus mencoba menempatkan diri mewakili umat yang berdosa. Tetapi pada saat yang bersamaan, kalau kita baca di mana? Lukas atau Yesaya dulu deh. Yesaya 42 ayat 1 di situ jelas ya, bahwa aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini nubuatan mesianik. Kemudian di Matius 12 ayat 18, lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasih kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya kan? Nah, dan jelas itu digenapi di peristiwa pembaptisan Yesus. Kalau kita baca di Lukas 9 ayat 35, maka terdengarlah suara dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, kalau di Matius 3 ayat 17, lalu terdengar suara di surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepada yang aku berkenan. Tapi tadi di Lukas 9 ayat 35, Pak, peristiwa yang sama, Lukas mengatakannya, maka terdengarlah suara dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dan di Matius 3 ayat 16, satu ayat sebelumnya, sudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi kenabian Yesus jelas, ya, karena misi pertama yang harus dilakukan adalah misi kenabiannya. Itu jelas disaksikan oleh orang banyak dan dikonfirmasi oleh nabi yang lain, yaitu Yohanes. Karena kenabian di Israel itu gayung bersambut, ya, tidak terputus. Jadi suara kenabian itu dikonfirmasi oleh nabi-nabi yang lain. Dan jelas Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan, dia mengkonfirmasi hal itu, bahwa Yesus adalah diutus langsung oleh Allah. Dan saat itu disaksikan banyak orang, Allah sendiri yang mengurapi Yesus Kristus. Nah, inilah kita harus tahu mengapa Yesus ini dalam kodrat kemanusiaannya, dia memiliki kodrat yang seutuhnya. Memiliki jasmaniah dan rohaniah kemanusiaan. Saya agak sensitif menggunakan kata roh insan, nanti diserang-serang lagi. Itu dulu, Pak. Baik, Pak Jasin. Nah, pertanyaan kedua, Pak. Apakah pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang yang dibaptisnya, ya, dalam konteks untuk pertobatan dosa, itu mohon maaf, apakah itu sah, Pak? Karena dia kan membaptis bukan setelah pada saat Yesus ini, ya, perintah imamat agung, ya. Jadi Amanat agung, ya. Amanat agung, ya. Mohon maaf. Apakah pembaptis oleh Yohanes Pembaptis ini, Pak, terhadap orang-orang yang dibaptisnya, ya, ini sah, Pak, dalam konteks untuk pertobatan dosa? Saat itu sah, Pak. Jadi gini. Sah, ya. Makanya Yesus mengatakan di ayat Matius 3:15 itu gini, Pak. Sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Coba, Pak. Kita ini, ya, saya buka kamera. Aduh, saya tadi lupa, ya. Bentar. Iya, saya juga beberapa ayat saya udah nggak sempat, Pak. Ini direkam, Pak, ya. Ya, Matius 3:15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, ini adalah Yohanes Pembaptis, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis juga bagian dari kehendak Allah. Yohanes Pembaptis tidak bertindak liar. Otoritas Yahudi tidak berani saat itu tidak mengakui kenabian Yohanes Pembaptis. Nah, kalau masalah baptisan jelas itu bagian dari yang diatur di dalam hukum-hukum Musa kepada bangsa Israel. Ditahirkan dengan air, kan begitu. Ditahirkan dengan air, salah satunya manusia juga harus ditahirkan dengan air. Termasuk ada peristiwa yang orang kusta itu, bahkan bukan orang Israel, ya, itu juga harus dicelupkan ke dalam air, ya. Jadi air untuk pembaptisan itu sebagai sarana untuk pentahiran. Nah, kalau sah tidaknya begini, Pak. Kita sudah tahu bahwa pembaptisan, kalau kita baca di Roma, nah ini masuk ke perjanjian baru, ya, teologi perjanjian baru, Pak. Kalau nanti sebagai catatan saja, misalnya dari Roma 5 ayat berapa, ya?
Roma, oke, Roma 6 ya. Nah ini Roma 6 bagus Pak, mati dan bangkit dengan Kristus. Ini kan kita dibaptis Pak, makna baptisan itu kan kita mati dan bangkit di dalam Kristus. Jadi pembaptisan yang dilakukan oleh Kristus jelas pembaptisan yang bersifat rohani, ya kan? Secara jasmani kita sedang dikuduskan, tetapi secara rohani kita sudah dikuduskan. 1 Yohanes 3 ayat 8, apa yang dilahirkan dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, kalau di Roma 6 mana ya? Ayat mana ya? Ayat Roma 6 ayat 1 sampai 10 lah Pak. Ini membahas tentang kematian dan ini ayat 6 ayat 3. Atau tidak tahukah, Roma 6 ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam nama Kristus? Dalam Kristus. Telah dibaptis di dalam kematiannya, coba Pak. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah ini. Jadi baptisan dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu juga atas kehendak Allah, karena saat itu Allah memproses pewahyuan itu, keselamatan melalui bangsa Israel. Saat ini pun bangsa Israel yang masih terikat atau mengikatkan dirinya kepada hukum Musa, hukum Taurat, diharuskan untuk dibaptis. Ya, tetapi yang dimaksud oleh perjanjian baru, baptisan itu dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan sekarang kita mengacu kepada ini Pak. Kita dibaptis, dicelupkan sebagai simbol Pak ya. Tapi di situ kandungannya ketika kita dibaptiskan, mungkin ada yang 10 tahun lalu, bahkan ada yang 15 tahun lalu, mungkin ada yang sejak remaja. Itu artinya kita kita mati di dalam kematian Kristus dan bangkit di dalam kebangkitan Kristus. Jadi dua-duanya sesuai kehendak Allah. Tetapi saat ini kita semua berpusat pada Kristus. Kita tidak lagi terikat kepada hukum Taurat, tetapi terikat kepada hukum Kristus. Itu Pak. Baik Pak. Ya saya sudah 30 menit, tapi kalau diizinkan saya ingin lanjut Pak ya. Karena memang ini saya sudah sangat lama saya ingin tanyakan ya. Dan kebetulan saya lihat Pak Justin sangat baik ininya menyampaikannya ya. Jadi mohon izin Pak ya, saya tambah lagi ya Pak ya, untuk lebih dipertajam dan ini lagi. Saya pernah sebenarnya cari-cari ya di Google ya terkait dengan apakah pembaptisan pernah dilakukan di Perjanjian Lama. Nah, ada satu katakanlah penulis yang mengatakan yang menghubungkan peristiwa ya pada saat orang Israel ya, Musa membelah lautan, ya itu kan orang Israel ya, masuk ke dalamnya. Nah itu dikatakan ada salah satu peristiwa pembaptisan oleh Allah itu sendiri. Apakah ini menurut Pak Justin sendiri bisa dibenarkan atau seperti apa Pak? Kalau dilakukan sekarang Pak? Bukan. Pada saat itu ya, pada momentum peristiwa orang-orang Israel yang menyeberang melalui lautan tadi, apakah itu juga bisa dikaitkan bahwasannya itu adalah salah satu peristiwa pembaptisan juga, atau itu sebenarnya hanya seperti mungkin pemahaman dari si penulis tersendiri? Ya. Jadi Pak Justin sendiri gimana memandangnya ya? Iya, jadi ya nanti juga bisa diartikan berarti bangsa Firaun juga dibaptis cuma tidak naik lagi gitu, tidak bangkit ya, tapi hanya artinya begini Pak. Musa adalah tipologi Kristus ya, kita semua tahu Musa adalah sang pembebas itu. Kalau kita baca di Injil Matius terutama dan surat Galatia, nah ini cocok Pak. Kristus digambarkan sebagai sang pembebas dari apa? Dari tanah perbudakan. Makanya Yohanes tadi mengatakan dia yang akan membaptis dengan api dan roh gitu kan, yaitu Kristus. Nah, Musa jelas membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Iya, kita bisa simbolikan atau alegoriskan ketika melewati Laut Teberau itu bangsa Israel dibaptis ya. Tapi
menurut saya itu tidak terlalu relevan. Ya, meskipun secara alegoris seringkali banyak orang ya inilah pembaptisan dilakukan oleh bangsa Israel. Itu tidak, karena pada hakikatnya begini, pengudusan bangsa Israel itu justru sudah dilakukan ketika Allah menyatakan janjinya kepada Abraham. Secara janji bangsa Israel sudah ada dalam kandungan iman Abraham. Lalu lahirlah Yakub, ya, Ishak kemudian melahirkan Yakub. Yakublah yang disebut dengan Israel itu. Nah, disitulah Allah sebenarnya sudah memilih umatnya. Allah tidak mungkin memilih karena Israel ini kan adalah Mesias yang bersifat korporat gitu ya. Kalau Ishak, Yakub, individu, Yesus adalah penggenapannya. Tetapi bangsa Israel ini sudah mengalami kutip pemilihan dan pengurapan dari Allah, pembaptisan itu. Sejak apa? Sejak Allah memilih Abraham yang akan menurunkan Israel ini. Seperti itu, Pak. Tapi peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan melewati laut terberau itu jelas bahwa tipologi atau gambaran dari kita sebagai umat Kristus dilepaskan dari kuk perhambaan, ya. Galatia berapa ya? Galatia 5 kalau tidak salah, teman-teman mungkin yang di typing bisa bantu cari. Yang tepat dengan topik kita tema kita di Hari Kemerdekaan Indonesia, Galatia 5 kalau tidak salah ayat 1, kita sudah dimerdekakan dari kuk perhambaan. Jadi pembaptisan itu ya sebenarnya menurut saya ketika Allah menyatakan janji kepada Abraham di Kejadian berapa ya? 22 atau berapa? 12 kalau tidak salah. Disitulah sebenarnya secara iman Abraham, bangsa Israel sudah dilahirkan, dikuduskan. Nah, ketika Ishak melahirkan Yakub, disitulah janji Allah bahwa akan ada bangsa kepada Abraham itu dimulai dari Yakub ini. Yakub memperanakan 12 suku Israel. Nah, inilah gambaran dari 12 suku Israel ini, maka Allah juga menjanjikan kepada Abraham seluruh kaum di muka bumi akan menerima keselamatan. Kejadian 12 ayat nah ini Kejadian 12, saya buka kamera ya. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya kan? Nah, lihat, pada ayat 2 nih, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Akan menjanjikan sebuah bangsa, ya kan? Yaitu Israel. Tapi dari bangsa Israel, seluruh kaum di muka bumi ini mendapat berkat, yaitu kita, Israel secara rohani lah kalau bahasa saya. Jadi pengudusan terhadap Israel itu tentu sudah dilakukan ketika Allah menyatakan janji kepada Abraham. Itu, Pak. Baik, super sekali. Ya, kalau boleh saya ingin lanjut lagi, Pak, ya, masih terkait dengan pasca pembaptisan, ya, di Lukas pasal yang keempat, Pak Justin, ya. Ya, jadi di ayat yang pertama, ya, dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, ya, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya, kemudian di ayat yang kedua, ya, dicobai oleh iblis. Nah, saya, ya, mohon maaf ya, bukan berarti saya ini ya. Cuma saya membayangkannya gini, Pak, ya. Iblis ini sudah tahu, Pak, ya, sudah tahu bahwa Yesus ini adalah anak Allah, ya. Yesus itu adalah Allah itu sendiri, ya. Firman yang menjadi manusia. Saya masih masih ada satu memang kecil, Pak, tapi mengganggu. Kenapa? Dalam konteks ketuhanan Yesus di sini dia dicobai oleh iblis, Pak. Maksudnya iblis ini seberapa hebat ya sampai berani ya? Atau apa maksud dari peristiwa ini, Pak Justin? Kalau saya gantilah kalimatnya. Seorang iblis ya mencobai seorang Tuhan Yesus. Ya, saya buka kamera ya.
Ya untung saja Bapak tidak salah room ya, Bapak tidak bertanya ke orang Banes. Bahaya nih. Saya milih-milih Pak. Iya. Saya memang pilih Pak. Iya. Pak Rio, aduh saya baru lihat Pak Rio, sorry Pak Rio, tadi saya tidak menyebut nama Bapak. Ya Pak Rio, makasih Anda bertanya ke sini menjadi berkat buat saya dan bagi seluruh yang melihat ya. Saya yang berberkat ini Pak, soalnya saya udah lama ini. Ya. Cuman saya cari-cari momentumnya aja Pak. Jadi mohon maaf Pak ya, saya agak lama ini nanya. Nah, karena pertanyaan seperti ini yang membuat saya semangat TikTokan. Makanya kadang saya suka komplain dengan penginjil TikTok. Biar 5 orang, 6 orang yang lihat, tapi ada yang naik dan bertanya seperti ini, sangat membantu supaya kebenaran firman Tuhan Alkitab itu dinyatakan, gitu kan? Nah, kalau kita lihat Pak di Yakobus ya, di Yakobus 1 ayat 13 ya, sebab Allah tidak dapat dicobai. Ini tidak dapat dicobai loh. Ini bukan masalah berhasil tidak berhasil dicobainya. Bahkan tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri pun tidak mencobai siapapun. Ya kan? Lalu mengapa di Matius 4 dan Lukas 4 ya dituliskan peristiwa pencobaan itu? Nah, dan ini jelas nih. Yang suka mengatakan Yesus tidak punya roh kemanusiaan itu bertobat. Karena kalau mengatakan Yesus tidak punya roh kemanusiaan, yang menghidupi dagingnya adalah Roh Kudus, maka bertentangan dengan Yakobus 1 ayat 13-14 itu. Karena di sini dikatakan maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kalau ada yang ingin mengatakan bahwa yang dicobai adalah Roh Kudus, maka bertentangan dengan Yakobus 1 ayat 13. Karena Roh Kudus tidak dapat dicobai oleh siapapun. Ya kan? Yesus dicobai di dalam kemanusiaannya. Buktinya apa? Pencobaan itu salah satu yang terberat adalah 1 Petrus 3 ayat 18. Dia harus menghadapi kematian. Di sini dikatakan apa? Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, bukan sebagai mayat. Manusia jelas memiliki tubuh, jiwa, dan roh manusia. Ketika dia merasakan kesakitan, maka jiwa dan rohnya itu akan merasa sakit. Apakah di sini ketika tubuhnya merasa sakit, Roh Kudus sedang berpura-pura sakit? Kurang ajar sekali orang yang ingin mengatakan Yesus ini pencobaannya itu setengah manusia. Orang Kristen banyak sekali yang tidak memahami ini. Makanya saya bersyukur Pak Rio mengajukan pertanyaan ini. Sangat bersyukur Pak. Kita harus tahu bahwa Yesus memiliki tubuh, jiwa, dan roh manusia. Tetapi dia bukan 100% manusia kemudian tidak ada Allahnya, tidak. Sang Firman merasakan kematian melalui kodrat kemanusiaannya, tapi Sang Firman tidak dapat dibunuh. Nah, kembali ke masalah Matius 4. Yesus dicobai jelas, ya. Sebentar ya. Saya coba buka literatur tentang pencobaan yang dialami oleh. Nah, oke ya. Kita lihat ya, ini saya buka literatur buku teologi ya. Maaf kalau agak kurang jelas. Jadi di sini pencobaan yang Yesus dicobai, sobat ini ya. Yesus tidak dicobai oleh hakikat yang berdosa. Jadi Yesus memiliki hakikat kelemahan manusia yang terdampak dosa, tapi Yesus tidak berdosa. Oke, Yesus dicobai di dalam kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Allah tidak bisa dicobai dengan yang jahat. Ya, jelas ya. Jadi saya tidak berteologi liar ya. Yakobus 1 13-14. Iblis menyerang kemanusiaan Yesus. Yesus mengalami pencobaan dalam kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Sehingga Yesus telah dicobai terpisah dari dosa. Nah ini profil pencobaan Yesus nih Pak. Yesus dicobai secara tubuh dulu, ya kan? Ubahlah roti ini menjadi ubahlah batu ini menjadi roti, betul kan? Nah kemudian secara jiwa juga keinginan-keinginan pikirannya dicobai. Nah ya, kau jatuhkanlah dirimu, gitu kan?
atau semua nih akan jadi milikmu nih, kerajaan. Tetapi Yesus juga dicobai secara roh, diminta untuk menyembah iblis. Lihat, tetapi Yesus berkata, manusia hanya menyembah kepada Allah. Coba, pentingnya ini, Pak. Jadi saat ini manusia itu, Anda dengan saya, ketika dicobai oleh iblis, baik tubuh, jiwa, dan roh, kita bisa berkata, nyala iblis. Iblis akan mengolok, hal apa kamu Justin? Memangnya kamu tahu bagaimana roh kamu itu melawan aku? Oh, tahu. Jaminannya apa? Jaminannya Yesus. Iblis akan pergi, Pak, dari hadapan Anda dengan saya. Tetapi kalau iblis berkata kepada mencobai Malikil CS, Malikil CS, ya, Banes, aku cobai roh kamu. Malikil CS mengatakan, hei iblis, nyalah kamu. Kamu tidak dapat mencobai rohku. Iblis berkata kepada Malikil menjawab, apa buktinya manusia secara roh bisa melawan aku? Buktinya Yesus. Malikil, katamu Yesus tidak punya roh manusia, bohong kamu. Inilah pentingnya roh kemanusiaan Yesus, menjamin kita bahwa manusia mampu mengambil kodrat ilahi.